Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana wa waffaqana liiqamati sholati subh wa kadzalika liiqamati majlisil ilmi fi hadzal sabahi thayyibil mubarak wa nas'aluhu ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an fid dunya wal akhirah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin bi afdalis salati wa taslim ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama bermuhasabah, kembali bermudzakarah Pak ya, terkait 4 pintu nih Pak ya, 4 pintu yang menyebabkan seorang manusia itu terkena berbagai macam keruwetan dan masalah hidup, gitu kan. Karena kadang-kadang ada orang nih Pak ya, kena keruwetan hidup, kena masalah ternyata sebabnya dirinya sendiri, akibat tidak bisa menjaga 4 pintu ini, gitu kan, dibiarkan terbuka, akhirnya masuklah berbagai macam masalah serta keruwetan dalam kehidupannya. Adapun 4 pintu ini yang pertama nih Pak ya, yang sering bikin orang kena keruwetan, kena masalah itu, yang paling pertama pintunya itu adalah fudulul kalam. Apa arti fudulul kalam? Kebanyakan bicara, kebanyakan ngomong gitu kan, seperti itu. Kalau orang sudah kebanyakan ngomong, kebanyakan bicara gitu Pak ya, pasti ada omongannya itu yang nggak benar. Entah itu bisa jadi berbohong gitu Pak ya, atau misalkan dia menggibah, menjelekkan orang gitu kan, atau menyatakan pikiran yang tidak benar gitu Pak ya, suudzon, prasangka buruk gitu kan, seperti itu. Apalagi kalau yang bersangkutan kebanyakan bicara padahal yang bukan bidangnya, bukan di situ ibaratnya keahliannya gitu kan, seperti itu, bukan urusannya juga. Atau orang-orang yang suka berbicara tentang hal yang bukan urusannya, tidak ada kepentingan di situ, dan dia tidak diminta bicara di situ Pak ya, tapi dia bicara gitu kan, seperti itu. Nah rata-rata yang begitu tuh akan menimbulkan banyak masalah gitu Pak ya, seperti itu Pak, akibat ngomong urusan yang tidak ada bagian dia di situ dan juga tidak berkepentingan, seperti itu Pak ya. Apalagi ketika berbicara Pak ya, dalam kondisi ketika misalkan entah itu masyarakat, jamaah terbagi ke dalam 2 kubu yang saling bergesekan gitu kan. Kadang-kadang kalau kita salah-salah ngomong dikit di situ Pak, akan dipelintir Pak ya, akan dimanipulasi. Kemarin tuh si ini bilang begini katanya, masa dia gini, ditambah-tambahin Pak ya, padahal nggak segitu ngomongnya Pak. Cuman karena kondisi sedang panas, sentimen sedang tinggi, ngomong segitu dikembangkan, ditambah-tambahin seperti itu, akhirnya jadi fitnah gitu Pak, seperti itu Pak. Makanya kalau orang ingin selamat gitu kan, kalau orang tidak ingin kena banyak masalah, maka yang paling harus dijaga adalah lisannya. Tidak berbicara kecuali kalau itu emang urusannya. Tidak berbicara kecuali yang baik-baik saja. Tidak berbicara kecuali memang dia punya kepentingan yang memang harus diitukan di situ gitu Pak ya, seperti itu Pak. Makanya kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut," gitu kan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang benar atau diam aja, gitu kan, seperti itu. Nah jadi kalau orang bisa membatasi ucapannya hanya pada yang penting-penting saja, hanya pada yang baik-baik saja, itu orang dijamin selamat Pak, tidak akan kena banyak masalah, seperti itu Pak ya. Makanya kata Nabi, man somata najah, barang siapa yang banyak diem gitu kan, kecuali untuk hal yang memang penting bicara di situ, maka dia selamat gitu kan, maka dia selamat, seperti itu Pak ya kan. Ini sebagai ibroh saja Pak ya. Bapak tahu kan Pak ya, Ustadz apa tuh almarhum Ustadz Maher At-Twalibi, tahu Pak, yang pernah viral waktu apa bilang katanya Habib Lutfi kayak pakai kerudungan cantik gitu Pak ya. Itu teman saya dulu mondok di Sukabumi Pak, adik kelas saya itu Pak ya. Di beliau memang sejak di sana itu suka ini Pak ya, suka apa, ceramahnya itu apa, berapi-api, orangnya penuh semangat gitu Pak ya. Pernah ketika pagi-pagi sedang main tenis gitu kan, entah main bola, nyamperin saya Pak, masuk ke kamar saya. Katanya, "Akhi, di sini saya kayaknya nggak betah," katanya.
karena gini kayaknya saya kurang pas di sini gitu kan. Saya bilang sabar gitu kan, mungkin awalnya begini, ntar kesana enak sendiri kok gitu kan. Qadarullah beliau keluar. Ternyata pas saya keluar dari pondok, udah viral beliau, Pak ya, udah diundang ke TV One, udah sering bikin tulisan, sering bikin konten, sering diundang kemana-kemana gitu kan. Tapi qadarullah mungkin karena ini ibroh juga, semoga Allah mengampuni beliau, kepleset lidah gitu Pak ya. Akhirnya kan ditangkap, kemudian qadarullah beliau di sel gitu kan sampai wafat di dalam sel rahimahullah taala gitu Pak. Ini ibrah buat kita Pak ya. Ternyata lisan itu sangat berbahaya. Jadi kalau orang sering bicara bukan pada bidangnya, sering bicara bukan pada urusannya, apalagi bicara dalam kondisi suhu dua kubu sedang panas-panasnya, bisa dipelintir, bisa kena masalah gitu Pak ya. Kalau kita pengen selamat, mending kita pilih-pilih kalau mau ngomong, pilih-pilih kalau mau bicara. Sekiranya memang penting, baik omongkan, kalau tidak mending diam saja. Begitu Pak ya, seperti itu. Karena ini peringatan dari Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid gitu kan. Tidak ada satupun ucapan qaul kecuali ada raqib atid yang mencatatnya. Seperti itu Pak ya. Nah, itu dia. Ini pernah kejadian Pak ya di zaman ulama bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Ini ulama pendiri mazhab Hambali. Suatu ketika beliau sakit, kemudian ketika sakit dijenguk oleh salah seorang sahabatnya yang sama-sama alim, sama-sama soleh gitu Pak ya, sama-sama ulama seperti itu. Nah kemudian ini temannya ini ketika menjenguk Ahmad bin Hanbal rahimahullah, itu Imam Ahmad di situ sedang merintih, aduh atau meriang gitu Pak ya, keluar suara begitu Pak ya. Kenapa? Demam gitu. Kemudian ada sedikit merintih, ada sedikit aduh gitu kan, seperti itu. Nggak ngomong apa-apa, cuman begitu gitu kan. Terus apa kata temannya? Wahai Ahmad gitu kan, apakah engkau tidak khawatir kalau seandainya itu rintihan dicatat oleh malaikat, ditulis gitu kan? Kepikiran, oh iya juga ya gitu kan. Takut kalau seandainya beneran ditulis oleh malaikat. Sejak saat itu Imam Ahmad nggak lagi merintih kalau sakit gitu Pak. Itu saking hati-hatinya orang-orang soleh dulu menjaga agar jangan sampai tidak keluar dari lisannya sesuatu kecuali yang baik-baik saja, seperti itu Pak. Nah itu dia. Itu yang pertama Pak ya. Jadi pintu keruwetan hidup itu muncul daripada lisan yang tidak bisa dijaga atau kebanyakan bicara. Karena orang kebanyakan bicara, di mana ngomong-ngomong gitu Pak ya, yang nggak penting ngomong ini ngomong itu, hilang wibawanya Pak. Hilang wibawanya, hilang haibahnya. Kalau orang Bandung bilang hilang simanya, sima itu wibawa gitu Pak ya. Tapi kalau orang ada waktunya ngomong, ada waktunya diem. Nah itu orang jadi segan gitu Pak. Ada wibawa tampak dalam dirinya seperti itu Pak. Dan ketika ngomong bagus gitu kan, isinya itu bagus, penting, daging gitu Pak ya. Bukan halal remeh-temeh yang gitu kan. Kenapa? Apa tadi Pak? Lemat ya? Oh iya, lemat atau lemes kali ya bahasa kitanya Pak ya. Kayak gitu Pak ya. Nah jadi bisa gitu kan menjaga wibawanya. Kecuali kalau ngomong yang baik-baik gitu Pak ya, boleh gitu kan. Tapi hati-hati nih Pak. Kalau kita jadi tuan rumah harus banyak ngomong Pak. Kalau ada tamu janganlah diem-diem. Aduh, tuan rumah bikin kita segan gitu kan, banyak diem nih. Kalau gitu jangan Pak ya. Jangan. Kalau kita jadi tuan rumah atau jadi pembawa acara harus banyak ngomong Pak. Kenapa? Karena untuk mencairkan suasana gitu kan, untuk bikin suasana tuh ibaratnya relax gitu Pak ya, cair gitu kan. Ada waktunya, ada tempatnya gitu Pak. Kita mesti banyak ngomong. Tapi kalau jadi tuan rumah, tamu berdatangan dia malah diem aja gitu kan, aduh kita mending pulang aja deh gitu kan. Perasaan kayak kita nggak dihargain, nggak dianggap di sini, pulang aja lah gitu kan. Nah gitu Pak ya. Kalau di sini justru mesti banyak ngomong gitu kan, biar apa? Biar ya enak gitu kan, tamu itu datangnya ke tempat kita seperti itu Pak. Jadi ada tempatnya Pak ya, di mana kita mesti malah di situ banyak berbicara gitu Pak ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam keruwetan hidup adalah fudulun nadhar. Kebanyakan mandang, kebanyakan lihat-lihat Pak. Gitu kan, seperti itu. Nah, kita misalkan di rumah sudah seneng gitu punya Supra X Pak ya, udah seneng gitu kan, udah kita mandiin tiap hari gitu Pak, udah kita cek olinya, cek businya segala macam gitu kan. Nah, kebanyakan jalan Pak ya, ngeliatan, yang ini sudah aerok. Teman kita dulu dia sama juga kayak kita Supra X, sekarang sudah aerok dia gitu kan. Yang ini udah Air Max gitu kan. Yang ini sudah Scoopy, yang sana udah wah gitu kan. Akhirnya kebanyakan ngelihat Pak ya. Kalau gini ngapain juga gue gitu kan, mempertahankan Supra X, mending beli lagi dah gitu kan gitu Pak ya. Udah bersyukur, udah enak yang dia punya segini karena kebanyakan ngelihat gitu Pak ya. Akhirnya jadi tidak bersyukur, timbul syahwat. Nah begitu Pak ya. Seperti itu Pak. Nah makanya nih Pak, kalau kita di rumah sudah senang dengan istri kita Pak, harap jangan kebanyakan reuni Pak.
Takutnya ngelihat, wah ternyata ngebanding-bandingin, akhirnya ternyata cakapan teman gua gitu kan, yang dulu pernah ada hati gitu kan, akhirnya jadi fitnah gitu Pak, seperti itu Pak. Itulah gitu kan akibatnya kebanyakan ngelihat. Kayak perempuan Pak ya, perempuan Pak. Sudah enak dengan pakaiannya, dengan gamisnya, dengan apa itu jilbabnya, dengan kerudungannya Pak, gara-gara sering buka Shopee itu Pak, buka Lazada, akhirnya nggak bersyukur dengan yang dia miliki Pak. Kalau gini kayaknya kerudungan kemarin salah beli warna, dia perasaan bagusan yang ini deh gitu kan. Akhirnya apa tuh Pak? Pengen beli yang lain seperti itu Pak ya. Jadinya syahwat seperti itu Pak ya. Keinginannya banyak seperti itu Pak. Jadi kalau kita sudah ibaratnya nikmat dengan yang Allah kasih kepada kita, dijaga pandangan, tidak mandang yang lain-lain. Supaya apa? Tidak timbul keruwetan, tidak timbul yang namanya syahwat, keinginan yang tidak pada tempatnya, yang liar seperti itu Pak, sehingga tidak bersyukur dengan yang dia miliki, dan pada akhirnya berharap gimana caranya bisa dapat yang kayak gini, yang kayak di Shopee, di Lazada nih gitu kan, seperti itu Pak. Jadi kita jangan banyak mandang-mandang gitu kan, karena kalau banyak memandang akan timbul ibaratnya membandingkan, timbul syahwat, tidak bersyukur dengan yang dia miliki, dan akhirnya bisa terdorong untuk menghalalkan segala macam cara memiliki yang dia inginkan gitu Pak, dengan cara yang tidak dibenarkan seperti itu Pak. Makanya di sini Pak ya, Allah Ta'ala mewanti-wantikan kepada orang beriman dalam surah An-Nur 30, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menahan pandangan mereka, kemudian menjaga kemaluan mereka, seperti itu Pak ya. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci, lebih bersih buat mereka, seperti itu Pak. Jadi Allah di sini meminta kepada orang beriman, memerintahkan kepada orang beriman untuk menjaga pandangannya, karena dari pandangan yang tidak pada tempatnya, karena dari pandangan yang disebar kemana-mana, timbullah syahwat yang diharamkan. Kalau sudah syahwat begitu dipandang, akhirnya makin naik, udah kesetanan, akhirnya terjerumus ke dalam kemaksiatan, seperti itu Pak ya. Makanya orang yang sering di rumah, jarang-jarang buka HP, itu insya Allah cenderung hatinya akan lebih tenang, tidak banyak keinginan yang macam-macam. Kenapa? Karena dia jaga matanya, tidak mandang kemana-mana gitu Pak ya, seperti itu Pak. Iya, kan kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau, banyak ini kebanyakan nonton ini rumput tetangga kali Pak ya. Coba kalau nggak ngelihat rumput tetangga, mungkin nggak akan ada pikiran begitu Pak ya. Nggak ada yang lebih hijau, udah yang saya tahu ini rumputnya juga sudah hijau kok gitu kan. Nggak perlu ngebanding-banding dengan yang sebelah dan lain sebagainya, seperti itu Pak ya. Nah itu dia. Iya, itu yang kedua. Yang ketiga nih Pak ya, yang bisa bikin orang masuk ke dalam kerutan hidup adalah fudulu alistima, kebanyakan ngedenger-denger gitu Pak ya. Segala berita, segala cerita, segala gosip, omongan dari luar itu didengar, dicerna, dimasukin ke hati. Ini yang repot Pak, ini yang repot. Tidak setiap Pak ya, segala hal yang kita dengar itu kita percaya Pak, dan tidak mesti kita pikirin juga gitu Pak ya. Apalagi ada omongan dari si A, si B, si C yang ibaratnya nyudutin kita, atau yang nggak bikin kita enak gitu kan. Nggak usah didengar semuanya Pak, nggak usah didengar semuanya, seperti itu. Jadi kita pilih-pilih gitu Pak ya. Ataupun kalau misalkan kedengeran juga, nggak usah dipercaya semuanya gitu kan. Boleh jadi orang itu ngomong nggak enak tentang kita, bukan karena kita nggak bener-bener amat gitu kan, tapi karena mungkin beliau ini sedang sensi kepada kita, atau sedang hasad kepada kita, atau sedang dengki kepada kita, sehingga omongannya itu negatif tentang diri kita gitu kan. Padahal kita nggak gitu-gitu amat gitu Pak ya. Atau malah nggak seperti yang diucapkan dia gitu kan. Kita ini alhamdulillah nggak sampai kayak gitu kan, seperti itu Pak. Jadi setiap omongan yang datang dari luar nggak perlu didengar semuanya, nggak perlu diiyain semuanya, nggak perlu dimasukin ke hati semuanya gitu Pak ya, seperti itu. Karena kalau setiap ucapan didengar, ditanyain coba dia ngomong apa, coba dia bilang kemarin gimana ke saya gitu kan, didengerin semua, dimasukin ke hati, dijamin stres itu Pak, stres beneran Pak ya. Maka di sini udah kita hindari yang namanya fudulu alistima, tidak terlalu banyak mendengar kabar yang aneh-aneh, omongan yang aneh-aneh, supaya hati kita menjadi tenang, seperti itu Pak ya. Kalau bahasanya ini Pak Beni itu ti istilih herang panon Pak, tahu itu Pak? Atau ti istilih herang mata, kayaknya Pak Haji ngedengarnya itu bahasa bahasa Prancis Itali gitu kan, itu bahasa Sunda ya Pak itu. Artinya bening mata, adem telinga gitu Pak ya. Kenapa? Karena tidak lihat yang aneh-aneh, artinya nggak kebanyakan ngelihat macam-macam, dan tidak kebanyakan dengar yang macam-macam, tenang gitu Pak, seperti itu Pak. Nah itu dia. Nah itu Pak ya, di antara pintu yang ketiga. Kemudian yang keempat nih Pak, yang bisa bikin orang kena banyak masalah adalah fudulul mukhalatah,
apa itu kebanyakan bergaul ke sana kemari, gabung dengan berbagai macam kelompok yang macam-macam, gabung dengan berbagai macam paguyuban circle yang aneh-aneh gitu Pak, seperti itu Pak. Nah kalau kita misalkan ada paguyuban, ada perkumpulan yang sifatnya positif gitu kan, dakwah, silaturahim, mengajak kepada kebaikan, program bagus, itu pertahankan, itu pertahankan. Atau kumpulan pengajian, majelis apa, sholawat segala, itu kita pertahankan Pak. Tapi kalau kumpulan-kumpulan, paguyuban-paguyuban yang motivasinya bukan kepada kebaikan, misalkan ya kepada hal-hal yang kalau ngumpul ngegibahin gitu Pak ya, kalau kumpul cuma pamer apa ibaratnya kejayaan dan lain sebagainya, atau malah kalau kita masuk tuh kita menjadi nggak bersyukur gitu Pak ya, mending kita hindari pergaulan dengan kelompok-kelompok seperti itu Pak. Kenapa? Karena itu akan membuat kita tidak bersyukur gitu Pak ya. Makanya nih kita Pak harus tahu nih Pak ya, harus tahu kita ini siapa, gabung dengan kelompok seperti apa. Kalau kita masyarakat biasa, jangan gabung dengan circle-nya, paguyubannya para pejabat Pak. Nanti kita motornya biasa, gaul dengan pejabat yang punya Alphard, yang punya ini, yang punya itu, yang punya rumah, yang punya apa segala macam. Jadi kita nggak bersyukur. Perasaan gue paling miskin deh di sini di kelompok ini gitu kan, paling melarat deh gitu kan gitu Pak ya. Karena tidak cocok pergaulannya gitu kan. Tapi kalau dia gaul dengan orang-orang yang memang sekupu dengan dirinya, sama-sama kita satu apa ibaratnya satu nasib, satu kondisi, yang begini cenderung lebih apa Pak ya? Lebih membuat dia bersyukur dengan yang dia miliki seperti itu Pak. Atau kalau kita nih Pak, ada kelompok-kelompok yang kalau gabung ke situ pasti ngegibahin orang. Wah ini kalau saya nih sudah niat di hati nggak mau ngomongin orang, masuk ke sini akhirnya 2 jam saya ngerumpiin orang, teman-teman semua diomongin gitu kan. Nah, makanya kalau kelompok begitu kita hindari saja seperti itu Pak. Itu dia Pak ya. Dan kita cari nih Pak teman-teman, kelompok-kelompok, circle-circle yang semakin menambah keimanan kita, semakin menambah ilmu kita, seperti kelompok pengajian Pak ya. Bahkan kita perlu Pak, perlu punya semacam teman-teman kelompok yang mengarahkan kepada nasihat, kebaikan, serta ilmu. Itu penting Pak. Kenapa? Itu benteng keimanan biasanya Pak. Kalau kita lagi lemah-lemahnya iman, gaul dengan orang-orang soleh, ahli ibadah, kita pun tersemangati lagi Pak. Kita pun terinspirasi lagi. Oh iya sih Bapak itu lihat Masya Allah gitu kan. Meskipun kondisi sudah sepuh, kemudian sudah kurang sehat, nggak kayak muda waktu dulu gitu kan, tapi semangatnya dalam sholat jamaah luar biasa. Masa saya yang masih muda kalah gitu kan, udah saya mau ikut deh, tersemangati dengan hal seperti itu Pak ya. Nah begitu Pak, gitu kan. Jadi carilah pergaulan-pergaulan yang bisa menambah keimanan, ketakwaan, dan bisa membentengi keimanan gitu Pak ya. Nah itu dia. Bahkan kata Nabi apa Pak ya? Almar'u ala dini khalilihi. Orang itu akan ikut dengan agama dan kebiasaan teman-temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka hendaknya seseorang perhatikan dengan siapa dia berteman, gitu kan? Kalau berteman dengan kelompok-kelompok yang malah mengurangi keimanan, malah ibaratnya apa? Mengurangi rasa syukur, kemudian malah menjerumuskan ke dalam maksiat, jauhi sama sekali itu Pak, kelompok seperti itu. Tapi kalau ada kelompok-kelompok yang nyemangatin kita dalam ibadah, yang nasehatin kita, yang menginspirasi kita dalam kebaikan dalam ibadah, nah yang ini pertahan, ini benteng kita Pak, ini benteng kita. Kalau lemah iman gabung ke situ, naik lagi iman insya Allah Pak ya. Kalau malas ibadah gabung ke situ, naik lagi semangat ibadah. Ini yang perlu dipertahankan seperti itu Pak. Makanya ada istilah ini Pak ya, dalam bahasa Arab ada begini, as-sahibu sahib. Teman itu yang narik, yang nyeret kita gitu Pak ya, seperti itu. Jadi dengan adanya teman yang baik itu, yang punya pengalaman nasihat yang baik, itu akan mengarahkan kehidupan kita kepada yang baik-baik pula seperti itu Pak. Kenapa? Karena teman itu sifatnya menarik, kemudian sifatnya mempengaruhi seperti itu Pak ya. Ada anak yang baik, di rumahnya baik, nurut gitu kan, nggak macam-macam, nggak neko-neko, gaul dengan teman-teman yang aneh-aneh, suka tawuran, suka nggak bener nongkrong, jadi ke bawah akhirnya Pak ya. Nah begitu Pak. Jadi kita setelah dewasa begini harus tahu dari sekian nih paguyuban, mana yang bisa nambah iman saya, mana yang bisa memberikan kepada saya ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ini kita pertahankan, yang kayaknya kita jaga jarak lah gitu kan. Karena kalau ngumpul pasti ngomonginnya, saya ini punya ini, saya udah beli ini, saya udah akhirnya ngomongin orang, merendahin orang dan lain sebagainya. Yang begini kayaknya malah jadi penyakit ke diri saya, udah gak usah deh gitu kan. Seperti itu Pak. Malah nih Pak, ada ucapan seorang tabi'in namanya Masruq Pak. Masruq ini mengatakan apa? Innal mar'a la haqiqun ayyakuna lahu majalis yakhlu fiha fayadhkuru fiha dzunubahu fayastaghfiru minha. Gitu kan? Kata Masruq, seorang tabi'in rahimahullahu taala, itu kata beliau sungguh sangat pantas, sudah semestinya bagi seseorang itu untuk punya
majlis-majlis gitu Pak ya, yang dia menyepi dengan Allah Pak, menyepi dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi dia menyepi, duduk di situ merenung, bercengkrama, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di rumah tuh Pak ya, jadikan satu tempat khusus, di situ kita sholat, di situ zikir, di situ merenung, di situ, dan di situ kita banyak bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu Pak, seperti itu. Jadi itu ibaratnya tempat kita mencarger diri kita Pak ya. Setelah kena pengaruh macam-macam, denger yang macam-macam, ngelihat macam-macam, jadi keruh nih kepala, jadi sempit nih hati, jadi nggak enak di perasaan. Itu tempat tersebut, tempat kita menetralisir semua itu Pak ya. Duduk berzikir, beristighfar ya Allah, merenung, bertafakur, bertadabbur, di situ baca Quran, kemudian bermunajat, berdoa kepada Allah. Tempat itu khusus untuk menetralisir kita. Maka barang siapa yang lebih banyak menyepi dengan Allah, cenderung hatinya akan lebih bahagia, akan lebih tenang ketimbang yang sana kemari gaul dengan berbagai macam orang yang kebanyakan tidak menambah keimanan serta ketakwaan. Yang ini akan lebih tenang, seperti itu Pak. Itu dia Pak. Jadi perbanyak merenung, bikin satu tempat untuk kita lebih banyak menyepi dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu Pak ya. Kan di hadis dikatakan Pak ya, di antara 7 golongan yang akan dapat naungan di hari kiamat itu ya Pak, itu orang yang mengingat Allah di waktu kesunyian, hatta fadat ainah, sampai itu berlinang air matanya, begitu Pak ya. Jadi itu tempat kita menetralisir segala kesedihan, keruwetan, amarah, kecemasan gitu. Di situ kita menetralisir bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu Pak. Dan dulu para pemimpin muslim Pak, kenapa bisa kuat menghadapi berbagai macam ujian hidup? Mereka punya majelis-majelis menyepi dengan Allah. Ya Allah, saya sedang ada ini, ya Allah saya sedang ada begitu, tolong ya Allah gitu kan. Beri saya kekuatan, beri saya keberanian, beri saya kemantapan, dan tolong berikan saya bantuan pertolongan bisa menyelesaikan segala masalah-masalah ini. Yang lebih banyak munajat begitu Pak, dijamin insya Allah hatinya akan lebih tenang dan akan dapat banyak bantuan dari Allah untuk setiap permasalahan hidupnya, begitu Pak. Lain dengan yang bengongnya itu, malah bengongnya itu bengong kosong gitu Pak ya, kali harus mancing gitu kali ya, mancing gitu Pak, akhirnya setelah mancing bengong juga Pak ya. Nah jangan itu Pak, jangan kesana pelariannya Pak, tapi lebih banyak kepada zikrullah, menyepi dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu Pak. Iya. Kemudian nih Pak ya, ada satu faidah nih penting Pak, sangat penting sekali Pak. Ini bagi yang mau berangkat haji Pak ya, mau berangkat haji. Kan kita dengar para ustadz, para mubalighoh itu sering berceramah tentang apa itu fadilah haji mabrur. Disebutkan dalam hadis kan apa tuh Pak? Man hajja walam yafsuq walam yarfus gitu kan, roja'a qayyumin waladatu ummu. Barang siapa yang berhaji, dia tidak genit, tidak colek-colekan nama istri, tidak bercumbu seperti itu, dan tidak bermaksiat, tidak ngomong yang tidak pantas, maka dia pulang dari haji seperti baru lahir ke dunia, bersih dari segala dosa. Itu haji mabrur. Kemudian wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan dari Allah kecuali surga. Pertanyaannya Pak, kapan seseorang bisa dapat haji mabrur Pak? Gimana caranya itu Pak? Dapat haji mabrur gitu kan, seperti itu. Nah ini yang jadi pertanyaan. Oh kalau pahala sudah yakin pasti surga lah, diampuni dosa lah, ditambah kekayaan lah, dihapus segala keburukan lah gitu kan. Cuman masalahnya haji mabrur itu dapat kalau kitanya gimana ketika hajinya gitu Pak ya. Ini ada faedah penting Pak. Saya dapatkan dari Syekh Dr. Labib Najib Abdullah Ghalib, seorang ulama dari Yaman Pak. Beliau mengatakan seperti ini. Al-hajjul mabrur man hajja min bidayatil ihram ila tahallul tsani saliman minal itsmi hatta walau kana saghiratan. Artinya apa? Yang dikatakan haji mabrur ini Pak, orang yang ketika dia melaksanakan haji sejak mulai ihram sampai tahallul kedua, sampai selesai ibadah haji gitu kan, sampai tahallul kedua, belum selesai masih melontar jumrah Pak ya. Tahallul kedua, tawaf ifadah dan sa'inya itu Pak, yang di situ halal segala yang tadi diharamkan Pak ya. Dari sejak dia ihram sampai tahallul kedua itu bersih, tidak bikin dosa ketika pelaksanaannya. Jadi dia nggak ngelihat yang haram, tidak ngucap yang haram gitu kan, tidak ghibah, tidak apa segala macam, bersih selama dari mulai ihram sampai tahallul kedua itu bersih, nggak ada dosa Pak, nggak bikin dia dosa gitu kan. Bahkan dosa kecil pun nggak dia kerjakan. Yang begitu hajinya mabrur Pak, hajinya mabrur. Makanya kalau ada orang yang mau berangkat haji nih Pak ya, yang ini masya Allah kan makin lama nunggunya, makin mahal harganya gitu kan, maka di sini kencengin hal itu. Selain ikhlas, selain prakteknya mesti ada ilmu pun, dari sejak ihram sampai tahallul kedua jaga pandangan, jaga segala macam,
jangan bikin dosa. Barang siapa yang dari sejak ihram sampai tahlul kedua gak bikin dosa sama sekali, terus lempeng ibadah kepada Allah, melaksanakan berbagai ritual manasik haji, gak bikin dosa sampai tahlul kedua, haji mabrur insyaallah. Haji mabrur seperti itu. Makanya kalau sepanjang ihram sempat ngomel gitu kan, apalagi kalau hajinya bareng istri Pak ya, kadang-kadang kan suaminya lagi mau berangkat malah mulus, bapak cepetan dong Pak, itu udah ditungguin itu sama itunya gitu kan, bapak malah mulus, tar dulu dah gitu kan, tadi kebanyakan makan sambal kali ya, ke kamar akhirnya ngomel Pak ya gitu Pak ya. Atau misalkan bapaknya baru tiba-tiba berjalan, aduh ada yang ketinggalan deh, bapak ini gimana itu, nah itu yang begitu Pak ya, perdebatan, omongan yang ibaratnya ngeselin segala macam, dan itu pandangan yang tidak dijaga ketika pelaksanaan haji itu bisa pengaruh gitu Pak, bisa pengaruh. Makanya berangkat haji nih Pak, perhatikan sejak ihram sampai tahlul kedua, sekuat tenaga jaga jangan bikin dosa meskipun dosa kecil, jaga sebisa mungkin. Yang bisa menjaga sampai tahlul kedua dari sejak ihram itu haji mabrur, gitu, haji mabrur yang dapat pahala surga, yang pulang hajinya seperti orang yang baru dilahirkan ke dunia bersih dari segala macam dosa dan kesalahan, seperti itu Pak. Jadi ini dipegang teguh Pak ya bagi orang yang mau berangkat haji, karena kita sering haji mabrur pahalanya sekian, haji mabrur itu begini-begini keutamaannya, tapi yang mabrur itu yang kayak gimana gitu kan. Nah, Syekh Dr. Labib Najib Abdullah Ghalib, seorang ulama dari Yaman, mengatakan itulah pengertian haji mabrur, itu haji dari sejak ihram sampai tahlul kedua itu nggak ada maksiat sama sekali, nggak ada dosa sama sekali meskipun dosa kecil, gitu Pak ya, seperti itu. Iya. Nah, itu sudah jam berapa ini Pak? Oh, masih jam segitu Pak ya. Sampai sini ada pertanyaan Pak? Kalau tidak saya lanjutkan Pak ya. Saya lanjutkan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, iya Pak. Betul. Banyak sekali. Betul. Tapi tidak ada ya ayuhan nas manusia. Iya. Ya. Nanti satu saat kalau sampai kala ditiup keluar semua manusia-manusia di dalam kubur. Iya. Dan membawa pandi kenangan. Betul. Di dalam Allah di masa pada masa. Iya. Dipanggil. Betul. Ya ayyuhalladzina amanu. Betul. Terus begitu. Orang-orang yang tidak dipanggil itu kebanyakan. Iya. Ini saya ingin tanya, hanya dua pilihan, surga sama neraka. Betul. Jadi orang-orang tidak dipanggil itu kemana pergi? Neraka apa dalam surga? Nah, terus Iya. itu apa di dalam kitab itu? Kalau sudah saya ingin tanya itu bagaimana kalau manusia-manusia itu yang dipanggil di dalam neraka? Iya. Terima kasih banyak. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Karma terkait Allah tuh memanggil siapa? Pak Muslim. Waktu itu saya dikasih tahu beliau Pak Karma dari siapa ya? Saya salah informasi. Nah ini Pak ya. Saya kebanyakan dengar yang enggak ini Pak ya. Pak Muslim, mohon maaf Pak ya. Kenapa Pak? Iya nih Pak, saya termasuk yang kena omongan yang lain-lain nih Pak ya, dengar yang Pak Muslim, masalah pertanyaan sangat bagus Pak ya. Terkait panggilan di padang mahsyar Pak ya, yaitu di mana Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tidak ya ayyuhan nas. Terus itu orang-orang yang enggak kepanggil sebagai orang beriman itu kemana mereka? Gitu kan, seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan perlakuan di sini Pak. Di padang mahsyar Pak, itu luar biasa banyak sekali Pak? Banyak sekali hal-hal yang sangat bikin bulu kuduk merinding Pak. Di antaranya padang mahsyar itu yang sangat panas terik, matahari cuma berapa mil. Udah gitu kita telanjang sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Udah gitu Pak, proses hisab itu berapa lama Pak? 50.000 tahun gitu Pak. 50.000 tahun. Kemudian hisabnya itu ditanya, kamu ini dapatnya dari mana? Setiap sen harta kita ditanya Pak. Setiap perbuatan kita ditanya, kemudian diminta pertanggungjawaban. Itu sudah sangat berat sekali itu Pak ya. Luar biasa Pak. Tapi ini Pak, untuk orang-orang beriman, Allah menyediakan perlakuan-perlakuan yang luar biasa. Perlakuan-perlakuan khusus gitu kan. Yang pertama nih Pak ya, di padang mahsyar buat orang-orang beriman, biar kita tahu nih Pak ya. Di padang mahsyar Pak, orang beriman itu akan dapat perlakuan-perlakuan yang lembut dari Allah. Pertama, orang beriman di tengah teriknya matahari padang mahsyar dengan panas yang luar biasa, itu mereka akan diizinkan bisa minum dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan lagi kondisi panas-panasnya Pak, ngadepin hisab yang berat, lama, panjang, capek, lelah
gitu Pak ya, oleh Nabi sebelum berangkat ke hisab, sebelum ngadepin segala macam kerutan padang mahsyar, silahkan minum dulu di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya Allah Pak, umat Nabi semuanya berbondong-bondong. Yang paling nyenangin di situ Pak, pertama yang paling pentingnya ketemu dengan Nabi SAW, langsung orangnya Pak, bukan mimpi, bukan, langsung orangnya. Silahkan gitu kan, silahkan Bapak Muslim, silahkan Bapak Haji Rusdan, silahkan Pak Bini, silahkan minum. Nabi yang nuangin Pak. Ya Allah, ini Rasulullah, ini beneran, ini asli gitu kan, asli, ini bukan siapa-siapa, Rasulullah beneran Pak. Di hari yang terik, para ngadepin siapa yang berat, dikasih minum, yang kasih minum siapa? Rasulullah. Dikasih minum air yang luar biasa, itu apa? Air telaga Nabi, haudnya Nabi SAW, yang kalau diminum layak mau ba'daha abadan. Kalau sekali minum gak akan haus lagi. Jadi ngadepin beratnya hisab, gak akan capek karena sudah minum air dari telaganya. Nabi gak akan haus, gak akan capek, gak akan kering kerontang tenggorokan Pak, aman, sudah seger gitu Pak. Itu yang pertama Pak. Oleh Nabi disambut, dikasih minum, seger badan ngadepin hisab. Kemudian yang kedua, hisab yang buat orang beriman itu Pak akan diperingan. Kalau buat orang yang kafir, orang yang ingkar gitu Pak ya, itu ditanya setiap sen hartanya, ditanya setiap capek luar biasa Pak. Aduh, ini kok hisab lama bener, capek ditanya macam-macam. Allahu Akbar, mana panas, mana terik, mana aus kering tenggorokan, mana ini yang nanya maksa banget, kalau nggak digampar gitu kan, begitu Pak ya. Capeknya bukan main. Tapi bagi orang beriman Pak, hisabnya itu namanya ard. Apa itu ard? Di gini Pak, orang beriman dipanggil sini katanya, kemudian ditutup antara dengan Allah saja Pak ya. Kemudian ditanya, kamu bikin dosa ini ya waktu itu ya, ingat kan? Betul ya Allah. Nah, kamu pernah bikin dosa begini kan? Betul ya Allah, benar gitu kan. Nah, pernah waktu tahun 95 waktu itu kamu sedang malam begini kan bikin dosa? Betul ya Allah. Semua jadi dia ditunjukin dosa, suruh ngaku. Betul ya Allah, betul ya Allah. Apa yang terjadi Pak? Orang itu merasa, gini celaka saya, ternyata Allah tahu semua dosa saya. Dia ditunjukin dan saya nggak bisa kecuali cuma ngaku iya aja. Apa kata Allah setelah itu Pak? Qad satartu halaka fid dunya wal an aghfiru halakal yauma. Saya dulu sudah nutupin dosa-dosa kamu ini, nggak ada yang tahu, dan sekarang sudah ampuni semuanya, silahkan ke surga. Begitu Pak. Nggak lama-lama Pak, nggak lama-lama. Cuman suruh ngaku iya benar saya terima, saya akuin ya Allah. Udah gitu sudah. Di dunia saya tutupin, nggak dibocorin ke orang-orang nggak tahu kamu bikin dosa begini, dan sekarang aku ampuni semuanya, silahkan ke surga. Itu Pak, keringanannya Pak. Kemudian juga disebutkan di hadis yang lain, hisab yang 50.000 tahun itu Pak, yang lamanya bukan main, oleh Allah dibikin bagi orang beriman, seperti riwayat Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dibikin oleh orang beriman terasa hanya sekedar melaksanakan sholat wajib saja. Yang 50.000 tahun itu Pak, 50.000 tahun yang begitu lamanya itu buat orang beriman dibikin cuman terasa seperti hanya melaksanakan sholat zuhur saja. Dari sejak takbiratul ihram sampai dengan salam. Pada bagi orang kafir 50.000 tahun, ya Allah lamanya, tapi buat orang beriman dibikin cuman terasa seperti melaksanakan sholat zuhur saja. Itu luar biasa. Fasilitas-fasilitas, kelembutan-kelembutan yang Allah berikan kepada orang beriman di padang mahsyar. Belum lagi Pak, ada naungan Pak ya, yang 7 golongan itu kan. Pemimpin yang adil, orang yang sedekah sembunyi-sembunyi, orang yang menyepi ingat sama Allah sampai menangis, orang yang dipanggil perempuan cantik tidak nyamperin karena takut kepada Allah dan lain sebagainya. Di padang terik mahsyar begitu tuh, itu mereka dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu Pak. Dan orang-orang kafir ini Pak, disebutkan dalam surah apa tuh? Surah Al-Mutaffifin. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang-orang kafir di hari kiamat gak bisa ngelihat Allah. Di saat orang ya Allah itu Tuhan kita, Allah akan ngelihat nikmat luar biasa. Orang kafir mana Allah tuh yang mana? Gak bisa ngelihat Pak. Jadi mereka dihijab daripada Allah di hari kiamat. Di saat orang beriman bisa sujud, melihat Allah langsung mereka sujud. Orang munafik, orang kafir malah, aduh kok kita kayak papan gini ya gak bisa sujud ya gitu kan, berdiri Pak. Makanya orang di hari kiamat nggak ngelihat Allah, nggak bisa sujud kepada Allah di hari kiamat, kayak papan gitu bebeng badannya, itu dipastikan orang kafir. Perasaan saya di dunia orang muslim, KTP Islam kok udah kafir saya gitu kan, nggak bisa ngelihat Allah, nggak bisa sujud ketika kepada Allah gitu kan di hari kiamat, tanda dia orang kafir gitu. Jadi orang kafir di hari kiamat nggak akan dapat perlakuan khusus dari Allah, nggak dapat bisa sujud kepada Allah, nggak bisa ngelihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan dia di hari kiamat Allah taala akan cuekkan. Kebaikannya nggak akan dianggap Pak. Seperti itu. Dia hanya akan dipanggil, disuruh ngaku perbuatan, udah gitu nggak pakai macam-macam, langsung disuruh ke neraka aja Pak. Apa yang dihisap gitu Pak ya? Karena kalaupun dia bikin kebaikan nggak akan dicatat, nggak akan dianggap, karena nggak pakai iman kebaikannya. Jadi dianggap angin lalu aja. Makanya kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura.
kami jadikan apa yang sudah mereka perbuat itu habaan mansur, debu yang berterbangan. Kenapa? Amal baiknya dia suka infak, sedekah, wakaf, suka ikut kurban, tapi non muslim oleh Allah dijadikan kebaikannya habaan mansur, debu yang berterbangan. Kenapa? Nggak pakai iman, nggak pakai iman. Jadi orang kafir di hari kiamat itu menderitanya luar biasa itu, Pak. Segala kebaikan nggak dianggap, kemudian hisabnya diperberat, dan pada akhirnya masuk neraka, nggak akan keluar. Kalau seandainya mati membawa kekafiran, tidak membawa tauhid, jadi nggak akan kepanggil oleh Allah dengan panggilan rahmat, yang ada diperlakukan dengan sangat berat, dan pada akhirnya juga akan celaka. Begitu, Pak. Itu yang membedakan antara orang beriman dengan orang tidak beriman. Seperti itu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ada lagi, Pak, sebelum saya tutup? Oh, silakan. Tonton. Yang membahas masalah makhluk. Oh iya, boleh, Pak. Itu kata-kata makhluk itu apa, Pak? Iya. Itu kata mabrur dari kata barro, ya bar. Artinya baik, bajik gitu, Pak ya. Berkah. Itu namanya barro, gitu kan. Makanya ada gitu kan birrul walidain. Artinya berbuat baik, berbuat kebajikan kepada orang tua. Nah, kata mabrur itu isi maf'ul dari kata barro, ya baru gitu kan. Kemudian bahwa barun wadaka mabrurun. Mabrur artinya haji yang benar-benar tepat dengan yang Allah Ta'ala inginkan. Haji yang di atas benar-benar kebaikan, di atas kebajikan, pas benar dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara prakteknya sesuai dengan hukum syar'i, kemudian juga niatnya ikhlas karena Allah, dan ketika menjalaninya itu tanpa ada dosa. Itu mabrur itu, Pak. Mabrur seperti itu. Iya, silahkan. Saat yang menjalankan ibadah haji, Iya, betul. itu bisa dikatakan makhluk. Tapi setelah dia pulang ke tanah suci, dari tanah suci, Iya. kelakuannya balik lagi seperti semua. Betul sekali. Apakah itu tetap dikatakan makhluk? Iya, betul. Sama-sama, Pak. Masya Allah, pertanyaan bagus, ini sangat kritis sekali, Pak ya. Terkait haji mabrur, apakah ada tandanya atau tidak? Ada itu, Pak. Ada tandanya. Orang yang haji mabrur dikatakan oleh para ulama seperti Imam Hasan Al-Basri, man roja minal haji zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Di antara tanda haji mabrur kata Imam Hasan Al-Basri adalah orang yang sepulang dari haji itu hilang sifat rakus tamangnya kepada dunia, dan dia makin kenceng mandang kepada akhirat. Jadi dunia dia zuhud, akhirat dia kenceng ngelihat. Dan yang paling penting kondisinya lebih baik ketimbang sebelum berangkat haji. Jadi kalau dulu mungkin kurang rajin tahajud, sekarang sehabis haji rajin tahajud. Kalau dulu mungkin ketika sebelum haji dia itu akhlaknya kurang baik, sekarang tambah baik. Kalau dulu mungkin sering jarang berjamaah, sekarang jadi istiqomah berjamaah. Maka ini tanda hajinya mabrur. Karena kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, di antara tanda min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya amal satu kebajikan adalah kebaikan setelahnya, gitu kan? Jadi kalau orang habis ibadah haji tambah imannya, tambah takwanya, tambah istiqomahnya, ini hajinya mabrur. Itu tandanya kelihatan. Tapi kalau misalkan mohon maaf gitu, Pak ya, balik haji malah jadi bandar togel gitu, Pak ya. Balik haji malah jadi demen nyelot itu, Pak, pasang-pasang selot gitu, Pak ya. Atau balik haji malah suka goyang dengan biduan gitu, Pak ya, nyawer-nyawer, oh pulang haji ini malah bukan tobat malah kumat gitu, Pak ya. Yang begini berarti kagak mabrur, Pak. Kemarin hajinya kayaknya kebanyakan molor kayaknya gitu kali, Pak ya. Nggak tahu itu, Pak, seperti itu. Kenapa? Wah, mabrur yang ditolak itu kali, Pak ya, yang ditolak, Pak, kayak gitu, Pak ya, seperti itu. Nah itu dia, Pak. Jadi di sini, Pak ya, kita ada tandanya betul, Pak. Kalau habis haji makin takwa, makin soleh, makin istiqomah, makin rajin ibadah, mabrur insya Allah. Itu tanda, itu alamatnya ibaratnya, itu tandanya gitu kan kelihatan. Tapi kalau setelah haji ternyata dia malah tetap maksiat, jadi malah kembali ke yang dulu, nggak ada bener-benernya. Wah, ini kayaknya tanda bukan kita gimana, ini kelihatan tandanya nggak bener, kayaknya mardud. Kalau tadi kata Bapak hajinya mardud, itu ditolak gitu. Makanya yang pulang haji ini, Pak, ini mesti gimana? Mesti jaga sikap gitu, Pak ya. Karena orang berpikir, habis haji tambah baik, tambah istiqomah, insya Allah hajinya mabrur. Tapi kalau habis haji ternyata malah jadi doyan sabung ayam gitu, Pak ya. Kemudian jadi doyan yang aneh-aneh. Wah, ini kayaknya hajinya sampai Singapura ini kali, Pak ya. Nggak sampai Mekah kali kan.
Kayak cerita dulu ada haji Singapura, ada istilah begitu Pak ya. Haji Singapura katanya nggak sampai Mekah, cuma sampai Singapura doang, balik lagi Pak ya. Seperti itu. Karena jadi model begitu Pak. Jadi ada tanda yang bisa dilihat selepas melaksanakan ibadah haji. Tambah soleh, tambah taat, tambah istiqomah, tambah benar, atau tobat dari dulu dia suka bikin maksiat, habis haji jadi tinggal maksiat, jadi ibaratnya taat, tobat. Berarti hajinya kemarin insya Allah mabrur, ini tandanya kelihatan orangnya tambah soleh, begitu Pak ya. Nah itu dia, itu mungkin Pak yang bisa saya, Allahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi Pak? Cukup Pak ya? Alhamdulillah, karena sudah tidak lagi pertanyaan, jadi insya Allah kita cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu kita, bisa menambah wawasan kita, dan mudah-mudahan bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala berikan kepada kita sehat walafiat, berikan kepada kita usia yang panjang dalam ketaatan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan yang kurang sehat di antara kita Allah angkat segala penyakitnya, dan yang punya hajat Allah taala kabulkan hajatnya, dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabulnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa la kulli niyatin salihah wa ila hadratil mustafa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arzuqna ziyaratal haramaini syarafain Makkah wal Mukarramah wal Madinatul Munawwarah li adail haji wal umrah ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tahun ini kita berbagai hari, insya Allah mengangkat dari kita kali ini ada Allah banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.